sosial masyarakat atau yang bisa kita sebut dengan Pensosmas mempunyai peran penting untuk Kementerian Sosial dalam membantu menangani permasalahan sosial di tengah masyarakat. Tentu saja masyarakat dan pemerintah harus ikut bergandengan tangan dalam menangani permasalahan sosial yang sedang terjadi. Pensosmas ini tentu juga merupakan kepanjangan tangan dari Kemensos yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Saya Septi, selamat datang di episode ke-11 Pojok BP3S. Nah, BP3S Mania, sekarang Septi berkesempatan berbincang-bincang langsung dengan Pensosmas DIY. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah baik Mbak Septi. Alhamdulillah baik, luar biasa Mbak Septi. Alhamdulillah baik Mbak Septi. Baik, alhamdulillah Ibu. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya Bu. Amin. Ya. Boleh Ibu diperkenalkan satu-satu Ibu ini siapa namanya? Baik, nama saya Sukiati dari Penyuluh Sosial Kecamatan Semin, Desa Mbulurejo. Saya Magdalena Sulistiawati, penyuluh sosial masyarakat dari Desa Tepus, Kecamatan Tepus. Saya Rohimah, penyuluh sosial masyarakat dari Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari. Oke, kita langsung saja ya Bu ke pertanyaan pertama. Nah Bu, kira-kira tugas utama dari penyuluh sosial masyarakat ini bagaimana sih Bu? Bisa coba tolong dijelaskan? Tugas utama kami adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kemudian juga kita melaksanakan atau menggerakkan partisipasi masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan sosial di wilayah kami. Kemudian kita juga harus menjaga keharmonisan sosial. Dan yang tidak kalah lagi, kita harus mampu melaksanakan prakondisi terhadap masyarakat yang menjadi sasaran program sosial. Mungkin dari Ibu Sulis atau Ibu Rohimah ya, mau ditambahkan? Saya bisa menambahkan, selain dari apa yang sudah disebutkan oleh Bu Uki tadi, di masyarakat juga kita memberikan informasi yang berkembang saat ini. Mungkin banyak pertanyaan mungkin tentang bantuan-bantuan dan sebagainya, itu kita siap untuk memberi penjelasan kepada masyarakat dan mengedukasi mereka supaya tidak hanya mendapatkan informasi-informasi yang sepihak saja, tapi kita juga memberikan informasi dari berbagai pihak, mengedukasi mereka, mengajar perilaku mereka supaya ada perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Gitu. Dari Ibu Rohimah mungkin? Ya, saya akan menambahkan apa yang disampaikan Bu Sukiati dan Bu Magda. Saya selaku Pensosmas tentunya juga menyampaikan informasi-informasi baik itu program baik dari pusat maupun sampai dengan yang ada di daerah, tentunya yang berhubungan dengan pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian juga kita perlu memotivasi masyarakat dalam melakukan perubahan. Di sini banyak sekali masyarakat yang belum mampu tentang kesadarannya sendiri dalam meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Jadi di sini kita bisa menjadi agen perubahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bu, kalau untuk personil Pensosmas di DIY ini ada berapa sih Bu? Untuk personelnya ada 70 Mbak. Jadi DIY ini ada 70, tapi di tahun 2017 ini terbentuk 55 personil dan sekarang aktif itu 39 personil untuk yang daerah yang dibentuk di tahun 2017. Kemudian di tahun 2020 kemarin juga ada penumbuhan penyuluh terbaru, yaitu jumlahnya 30 personil, sehingga DIY ini ada 69 personil Pensosmas aktif. Itu tersebar atau bagaimana Bu? Iya, kami tersebar dan jumlahnya untuk Kabupaten Gunung Kidul ini ada 39, yang di Sleman ada 10, di Bantul ada 10, dan di Kulon Progo juga ada 10. BP3S Mania, peran Pensosmas ini menjadi sangat strategis dalam penyuluhan sosial karena faktor kepercayaan dan kedekatan dengan
kelompok sasaran, karena yang menjadi Pensosmas ini biasanya adalah orang-orang yang sudah dianggap tokoh masyarakat di tempatnya. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kalau untuk menjalankan tugas ini, apakah ibu-ibu ini sudah dibekali ilmu yang cukup? Baik, apa yang sudah diterima ilmunya ataupun dibekali ilmu yang cukup, itu kalau dirasa cukup tetap belum cukup, karena kami masih perlu banyak untuk belajar. Namun kami di sini juga tidak kekurangan untuk menggali ilmu kalau kita bisa bersinergi dengan PSKS yang lain dan juga dengan tokoh masyarakat terdekat, terutama adalah pemerintah desa dan juga link sektornya penyuluh sosial masyarakat. Jadi apa yang kami tidak tahu, kami pun tidak sungkan untuk bertanya kepada baik itu Pak Kepala Bu Kepala Dinas ataupun Pak Kabid, baik itu di dinas kabupaten ataupun dinas sosial provinsi. Jadi kalau dirasa cukup, kami belum cukup, karena kami masih perlu banyak membutuhkan ilmu serta bimbingan dan juga pengalaman untuk pendampingan kami, bekal kami yang ada di masyarakat. Apalagi di Kabupaten Gunung Kidul ini kan beragam Mbak, dari sekian wilayah kami yang tempatnya itu perbukitan, dikelilingi juga dengan pegunungan, dan juga mayoritas pendidikan yang belum begitu secara menyeluruh itu belum begitu sempurna. Perlu upaya yang lebih agar kami bisa memberikan penyuluhan tersebut, sehingga dirasa cukup, kami belum cukup ilmunya. Tapi dengan bersinergi berbagai pilar PSKS yang lain, sehingga tercapailah sebuah tindakan atau sebuah pengalaman untuk mengedukasi seperti itu. Bu, kalau menurut Ibu di Gunung Kidul ini kira-kira kekurangan atau bagaimana Bu Pensosmasnya sendiri? Tentu saja untuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul ini sangat kekurangan penyuluhnya, karena di 144 desa atau kalurahan kami hanya ada 39 penyuluh sosial aktif, sehingga kami masih ada sekitar berapa itu 104-an nggih, masih kurang 104-an penyuluh, sehingga peran penyuluh kami ini luar biasa sekali teman-teman kami, karena satu penyuluh ini bisa mengampu ketugasan 3 atau 4 kalurahan yang bisa mereka ampu untuk didampingi, seperti itu. Dari Bu Sulis atau Bu Rohimah mungkin bisa ditambahkan? Ya, memang masih sangat kurang sekali ya Mbak, karena untuk saya sendiri, saya di satu kecamatan itu hanya sendiri, padahal ada 5 desa. Terus di iya, itu kita baru satu kecamatan. Juga di kecamatan Tanjung Sari itu juga masih satu pensosnya. Saya kira itu karena untuk mewujudkan kesejahteraan sosial itu kita memang harus bersama-sama. Jadi kalau Mas bergerak sendiri-sendiri tidak bisa. Itu Mbak, saya kira. Tentu saja sangat jauh dari cukup. Satu contoh aja, saya ada di Kecamatan Wonosari yang terdiri dari 14 desa, di mana di Wonosari ini baru ada 2 pensosmas. Tentunya sangat-sangatlah kurang. Apalagi di Wonosari yang termasuk wilayah kota dengan berbagai permasalahan sosial. Itu tentu sangat minim sekali, dengan 2 pensosmas tentunya tidak bisa menjangkau sejauh itu. Jadi kurang lebih satu Pensosmas ini menangani 7 desa ya Bu? Apalagi kadang ada di antara kita yang mungkin harus cuti karena tidak bisa, ini karena hamil, melahirkan seperti itu, jadi harus membantu teman-teman yang lain gitu Mbak. Jadi bisa ya Bu, dari misal dari Pensosmas Wonosari ke kabupaten lain begitu bisa ya Bu? Kalau ke kabupaten orang lain, kalau dulu sebelum ada penyuluh yang lahir di tahun 2020, kita memang mengampu seluruh DIY
itu. Sehingga kalau ada penyuluhan di Kulon Progo, di Sleman, di Bantul, di kota, kita dilibatkan dalam penyuluhan tersebut. Begitu. Kalau sekarang udah sendiri-sendiri gitu. Kalau sekarang sudah sendiri-sendiri, kita pun hanya membantu di wilayah skupnya kabupaten, karena nggak mungkin kan yang desa satu ada penyuluhnya ini maju, kemudian desa yang lainnya tertinggal, kan ya kasihan juga. Untuk itu mungkin nanti ini bisa tersampaikan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia supaya kami di wilayah Kabupaten Gunung Kidul ini juga ditambah penyuluhnya, tidak hanya ini, seperti itu. Bu, kalau untuk di lapangan itu sering menjumpai kasus seperti apa sih Bu? Boleh diceritakan? Baik, ini kalau melayani, mendampingi, ini sebenarnya banyak sekali yang sudah kami tangani dan juga kami layani, Mbak Septi. Ada beberapa kasus yang saat ini itu saya tangani, itu adalah ODGJ, ada juga lansia terlantar, kemiskinan, dan kemudian KDRT juga ada. Bahkan kami baru saja itu menangani kasus ABH, anak yang berhadapan dengan hukum, dan itu tidaklah sampai ke ranah hukum karena kita bisa mediasi, kita bisa memediasi bersama tokoh masyarakat, orang tua, dan juga tokoh masyarakat itu sendiri sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan meditasi ini yang difasilitasi atau yang menjadi penggeraknya itu adalah penyuluh sosial masyarakat. Seperti banyak juga ya Bu yang memiliki masalah sosial di Gunung Kidul ini? Ya, sebagian penyuluh ini masing-masing mempunyai dampingan sendiri-sendiri, nggih. Ini yang saya sampaikan kan yang saya laksanakan. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Sulis dan juga Bu Rohimah, monggo. Ya. Kalau di tempat kami, tempat saya, memang masalahnya mungkin tidak terlalu kompleks seperti yang diceritakan Bu Uki. Tapi saya lebih ke mengedukasi masyarakat untuk mereka bagaimana caranya untuk tidak hanya menggantungkan dari bantuan-bantuan yang ada gitu. Dengan cara pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan bagaimana cara untuk mencari peluang dengan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa mengadakan pelatihan-pelatihan untuk keterampilan seperti itu. Dan di samping mengadakan pelatihan itu kita sekaligus mengedukasi mereka supaya apapun yang dilakukan untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan peningkatan ekonomi terutama. Karena dengan adanya peningkatan ekonomi secara otomatis nanti akan menurunkan angka kemiskinan yang ada, begitu. Iya, untuk saya sendiri selain penanganan seperti apa halnya yang di wilayah lain tentang lansia, tentang ODGJ, di wilayah saya juga ada, saya juga menangani itu. Tapi sekarang yang tidak kalah pentingnya dengan isu nasional dengan pencegahan stunting. Ya, sekarang yang untuk mencapai target 14%, tentunya Pensosmas harus mengambil peran di sini ya. Disinilah saya lebih memprioritaskan dalam memotivasi ibu hamil maupun orang tua balita, bagaimana mengupayakan agar tidak terjadi stunting atau lebih motivasi untuk pencegahan ke arah stunting. Seperti apa yang sedang digencar-gencarkan pemerintah seperti itu. Karena memang sekarang lagi gencar ya Bu untuk penanganan stunting ini. Secara mayoritas memang penyuluh itu mempunyai kewajiban untuk membantu pemerintah di tingkat paling dasar untuk mewujudkan KESOS, sehingga layanan yang kami bisa perankan di masyarakat tentu saja kita ikut andil mengambil bagian di tengah masyarakat seperti itu. Ibu ini ya Bu. Oke, selanjutnya Bu, kalau dalam penanganan masalah sosial ini biasanya menggunakan pendekatan seperti apa sih Bu?
Kita melihat dulu, Mbak. Jadi kita melihat dulu permasalahan sosial yang akan kita layani. Jadi nggak bisa kita pakai konsep kalau orang Jawa bilang itu mak bedunduk teko gitu kan. Apa itu? Kalau Piai Medan ya biarlah hanya mendengarkan saja itu. Tiba-tiba datang gitu. Iya, tiba-tiba datang tuh nggak bisa. Kita harus ada pendekatan, kita juga harus tahu betul apa sih permasalahannya. Sehingga pendekatan kita pun harus benar. Jangan sampai orang gila tapi kita datangnya sambil ngecek-ngecek gitu kan, nggak mungkin juga gitu kan, seperti itu. Jadi kita melihat permasalahan dampingan kita. Kalau pelayanan kita kepada responden itu harus menggunakan sesuatu yang katakanlah membutuhkan pendampingan lain, pendampingan dari PSKS lain, ya kita harus koordinasi dulu, seperti itu. Koordinasi dulu, kemudian kerjasama, menyusun strategi, barulah kita melaksanakan pendampingan, seperti itu. Kalau dari Susi sama Saya kira untuk tindakannya hampir-hampir sama, cuman memang di beberapa di wilayah kita memang mungkin pendekatannya yang berbeda karena melihat mungkin dari kondisi ekonomi itu juga mempengaruhi, karena kalau dengan kondisi ekonomi yang agak di bawah, kita kalau mau ngomong yang tinggi-tinggi mungkin mereka juga tidak bisa menerima, kurang mampu. Nah, maka kita harus pandai-pandai menempatkan diri juga sebagai mereka supaya kita bisa mengerti kondisi mereka dan bisa mengambil tindakan yang benar, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi itu. Untuk membantu mengatasi masalah, tentunya kita melihat kondisi dari lingkungan itu sendiri seperti apa. Tentunya setiap wilayah beda, latar belakang keluarga beda, latar belakang pendidikan beda, kasusnya pun beda. Tentunya setiap persoalan kita akan melihat dari situ, tergantung permasalahannya. Dari situ nanti kita baru mengambil strategi. Apakah kita pendekatan personel, apakah kita pendekatan ke aparat terdekat, atau kita langsung ke dinas atau instansi lain dan sebagainya, seperti itu, atau kita merujuk pilar sosial yang lain. Penangannya seperti itu. Kalau untuk pendekatan yang langsung ke dinas sosial itu, contoh permasalahan sosialnya itu bagaimana sih, Bu? Apa gitu? Contoh permasalahan sosial misalnya ada penyandang masalah yang sudah tidak bisa tertangani seperti lansia terlantar, ada balai di dinas sosial. Tentunya kita merujuk ke dinas sosial, tentunya dengan persetujuan dari pihak keluarga maupun juga dari pihak pemerintah setempat, seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu. Oke, baik. Bu, kalau untuk media dalam penyuluhan sosial ini seperti apa, Bu? Kalau media kita itu menggunakan ada beberapa, okay? Terutama media cetak, media elektronik, dan juga media tradisional. Kebetulan untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini kita menggunakan media Praga Wayang Cakruk, sehingga penyuluhan kami memang beda. Karena biasanya kalau apa-apa tuh kalau beda kan gampang diingat ya. Dan mengesan bisa menyasar kepada masyarakat, mudah dipahami, mudah dimengerti, itu ketika mereka senang melihatnya. Itu. Sehingga dengan media Praga ini tingkat keberhasilannya sangat dirasakan. Wayang Cakruk itu seperti apa ya, Bu? Jadi kita mengadakan pagelaran wayang seperti itu atau? Iya, kita mengadakan pagelaran wayang Cakruk yang itu notabene adalah tokoh, bukan peran wayang ya, tapi tokoh masyarakat di situ. Jadi di situ tokoh masyarakat, wayangnya, wayang kelirnya itu adalah tokoh masyarakat. Dan kasusnya pun sesuai dengan lokasi penyuluhan. Kalau di desa A umpamanya
itu kasus permasalahannya gantung diri. Di desa B permasalahan sosialnya adalah anak terlantar atau ABH atau ODGJ, maka di situ menjadi judul untuk media peraga tersebut. Bisa beberapa tema gitu ya Bu? Betul sekali. Kalau di Bu Sulis dan Bu Rohimah mungkin berbeda? Iya, kita juga selain dari media budaya itu memang kita mengajukan ya bisa diadakan di masing-masing desa. Terus kita terlebih untuk penyuluh sosial sendiri kita mengadakan syuting atau untuk mengambilan gambar untuk video-video pendek. Kemarin untuk adanya COVID-19 ini kita mengedukasi masyarakat juga tentang cara-cara untuk mengatasi COVID ini. Kita membuat konten-konten, kemudian kita juga aktif di medsos. Kita punya IG di @pensosmas_GK itu yang selalu aktif update setiap hari. Ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ada di situ. Karena dengan perkembangan zaman tentunya karena banyak yang dilihat orang sekarang itu medsos, jadi kita harus tetap aktif di situ supaya kita diakui, dilihat banyak orang bahwa memang penyuluhan itu memang betul-betul dibutuhkan di masyarakat gitu. Selain dengan menggunakan peragaan wayang cakro ataupun medsos tadi, kita juga menggunakan media elektronik berupa radio. Apa Bu? Maaf kurang terdengar. Media elektronik. Oh, radio. Ya, kita menggunakan studio radio itu sebagai media kita untuk penyuluhan, baik itu melalui sebagai dalam wujud dialog interaktif. Di situ permasalahan sosial bisa digali dan kita juga bisa berinteraksi dengan masyarakat yang ada di luar sana. Oh, berarti bekerja sama dengan ini ya Bu, pihak radionya begitu atau bagaimana? Iya. Atau mempunyai ini sendiri Bu, frekuensi radio sendiri gitu? Biasanya kita difasilitasi dari dinas sosial. Nanti kita bisa sebagai narasumber dari salah satu di talkshow tersebut gitu. Oh, oke. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau di tahun 2021 ini yang sudah dilakukan Pensosmas DIY ini dalam melaksanakan penyuluhan sosial ini apa saja sih Bu? Dari tahun 2021 itu momennya udah banyak sekali Mbak, gitu kan. Di tahun 2021 ini kita melakukan penyuluhan di tingkat desa. Itu ada beberapa desa, baik itu yang menyebar di seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian ada juga pendampingan terkait juga dengan yandu lansia, terkait juga pendampingan penyuluhan di situ, penyuluhan sosial di situ bersama dengan apalagi lansia di tengah COVID seperti ini biasanya banyak sekali yang mereka takut keluar. Di situ kita juga berperan untuk bisa memberikan penyuluhan terhadap yang berkaitan dengan prokes. Kemudian ada lagi penyuluhan melalui ya tadi wayang cakro itu. Bahkan ini tanggal 27 kemarin itu ada di Balai Kalurahan Karangrecek, dan besok hari Senin itu juga ada penyuluhan melalui media peraga wayang cakro ada di Telaga Jonge Semanu, itu wisata Mbak. Jadi akan menyasar kepada seluruh masyarakat di sekitar wisata. Nah, terus mungkin Bu Sulis bisa menambahkan, monggo. Selain dari yang fasilitas yang diberikan melalui dari pemerintahan dinas sosial provinsi maupun kabupaten, kita juga mengadakan penyuluhan sendiri Mbak, biasanya karena karena tidak ada mungkin dana yang ada, kita biasanya lewat PKK desa seperti itu. Kayak kemarin yang saya lakukan karena ada kegiatan PKK itu turun ke dusun-dusun, kita ikut di situ dan kita ikut penyuluhan dengan isu-isu yang ada. Misalnya kayak sekarang itu kan kita anak-anak mungkin jenuh
sekali mereka di rumah, belajar dari rumah, apa-apa dari rumah, tidak bertemu teman-teman, itu juga masalah bagi anak-anak. Jadi kita memberikan motivasi ke orang tua supaya mereka juga bisa menghibur anak-anak, supaya mereka bisa mengedukasi anak-anaknya sendiri, supaya anak-anak juga mengerti bahwa kondisinya memang seperti ini. Dan ibu-ibu juga kita tuntut mereka aktif juga, supaya anak-anak tidak bosan di rumah. Walaupun mungkin ada bisa ke tempat wisata, karena di sini banyak pantai, mungkin diambil waktu yang tidak banyak pengunjung mungkin untuk bisa refreshing, seperti itu mungkin bisa. Ya, di masa pandemi ini tentunya untuk keluar juga sangat terbatas. Tapi kita banyak yang dilaksanakan. Sepertinya dalam hal ini bagaimana meningkatkan peran dari masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan. Di sini sangat dibutuhkan partisipasi sosial, kegotong royongan di masa pandemi. Sehingga jika ada salah satu warga ataupun di situ di wilayah itu terjadi kasus positif yang mana harus melakukan isolasi diri, tidak harus menunggu bantuan pemerintah. Di situ partisipasi masyarakat, partisipasi lingkungan yang sangat dibutuhkan. Tapi tidak mudah. Tentu kita harus menggerakkannya, harus mendorong, harus ada yang memotivasi. Mungkin di masa pandemi lebih banyak di situ perannya. Oke, baik. Bu, menurut ibu-ibu ini efektif nggak sih Bu penyuluhan sosial yang dilakukan? Sangat efektif sekali. Karena dengan adanya penyuluh sosial masyarakat yang menjadi garda atau menjadi garda depan, menjadi penggerak untuk menuju perubahan, ini sangat efektif sekali jika Pensosmas ini mendampingi atau mempunyai dampingan, apalagi dalam pelayanan pendampingan kami. Ini kan hanya satu tujuannya, untuk menjadi gerak dasar dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial, seperti itu. Ada tambahan Bu Sulis? Saya kira cukup Bu. Nah teman-teman, yang Septi lihat sih Pensosmas DIY ini sangat aktif dalam melaksanakan tugasnya. Septi juga sudah melihat di media sosial mereka masing-masing. Kalau menurut Septi, ibu-ibu ini merupakan relawan yang menawan. Betul nggak ibu-ibu? Terima kasih. Oke, lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Bu, kira-kira potensi apa saja sih yang sudah ditumbuhkan oleh ibu-ibu penyuluh ini? Baik, nanti sebelum Bu Sulis dan juga Bu Rohimah menambahkan, kalau dari saya pribadi sebagai penyuluh sosial masyarakat, kebetulan di wilayah kelurahan kami, Desa Bulurejo, itu ada 7 padukuhan, dan saya sudah menumbuhkan 7 WKSBM. WKSBM itu adalah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Kemudian ada satu lagi yaitu Kube Mandiri. Kube Mandiri ini terinspirasi, kenapa namanya Kube Mandiri? Karena memang benar-benar saya tumbuhkan sendiri. Itu terinspirasi ketika itu banyak wanita yang usia produktif tapi tidak mempunyai pekerjaan, gitu. Sehingga kami memberikan pendekatan kepada mereka untuk bisa kami berikan penyuluhan. Kemudian setelah itu terbentuklah Kube Mandiri. Kita gali potensi mereka yang mereka bisa membuat snack makanan kecil dan sebagainya, akhirnya tergali. Dan sampai sekarang, sejak 2015 sampai sekarang itu masih eksis untuk Kube tersebut. Dan ini adalah salah satu upaya untuk peningkatan ekonomi keluarga. Jadi tidak hanya satu, kita hanya meminta kepada pendamping kita atau suami kita, tapi mereka bisa berupaya untuk membantu perekonomian keluarga. Itu salah satunya. Kalau kalau WKSBM ini adalah bergerak di bidang dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat.
Sehingga ketika ada PPKS yang belum bisa terlayani oleh dinas, tidak perlu kita menunggu lagi, tapi kita bisa menghimpun dana tersebut untuk bisa menjadikan sebuah forum untuk memberikan kesejahteraan bagi orang lain. Karena menurut saya jangan sampai kita makan kekenyangan tapi ada sekitar kita yang masih kelaparan. Jangan sampai kita banyak-banyak berfashion diri tapi masih ada orang di sekitar kita yang tidak mampu untuk membeli baju. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Sulis? Iya. Menambahkan untuk WKSBM itu sendiri mungkin tidak dijumpai di daerah lain. Kita tidak tahu, tapi yang jelas di daerah istimewa Yogyakarta ini memang benar-benar dikembangkan karena itu sangat-sangat membantu di tingkat dasar. Bisa dikatakan WKSBM ini seperti mininya dinas sosial di tingkat dusun. Karena ketika di dusun sudah ada kegiatan gotong royong seperti ini, seperti yang sudah dibilang Bu Uki bahwa dari masyarakat, oleh masyarakat dan hasilnya pun untuk masyarakat yang membutuhkan, yang tidak tercover oleh program-program pemerintah. Karena kan memang tidak dipungkiri ada beberapa program yang mungkin ada yang tidak tersalurkan, maksudnya bukan tersalurkan tapi ada yang belum mendapatkan sama sekali. Nah, itu peluang dari WKSBM untuk menutup supaya tidak ada kesenjangan atau tidak ada protes di masyarakat, bahwa walaupun dari pemerintah tidak ada tapi WKSBM bisa menutupi itu yang saya tambahkan dari WKSBM. Kemudian untuk saya sendiri, karena saya juga memang belum terlalu lama berkecimpung di sosial ini, karena benar-benar kalau Bu Uki kan sudah lama, mungkin dari tahun 2000 berapa Bu ya. Kalau saya sendiri baru ikut penyuluh sosial, itu baru aktif di sosial, di penyuluh sosial dan di kegiatan-kegiatan lain. Tapi dengan semangat yang sama, saya berusaha di dusun kami terutama itu mengajak wanita-wanita yang produktif juga tapi tidak punya pekerjaan, karena melihat kondisi yang pertama di daerah saya itu perbatasan Australia, Mbak. Di pantai selatan ya. Iya, itu karena ada potensi wisata di situ, maka saya mengajak mereka, ayo kita buat yang kita tidak hanya melihat orang-orang pantai saja yang bisa merasakan peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata, mari kita yang terlewati juga mobil-mobil atau bis-bis pariwisata itu kita juga ikut menikmati gitu. Makanya kita bikin kelompok wanita batik itu, dan kita bekerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa mengadakan itu, dan mereka antusias. Sampai sekarang mereka masih mau atau berkelanjutan untuk melakukan pelatihan-pelatihan, bahkan kita sudah banyak dapat order juga, sehingga betul-betul bisa meningkatkan perekonomian. Karena kalau kita mengharapkan dari hasil pertanian itu sudah tidak bisa, karena pertanian hanya 1 tahun sekali kita melakukan tanam, tapi nanti yang panen itu banyak. Ada yang ngancani manen itu, Mbak, ada yang dari kera ekor panjang itu ikut panen gitu, ada tikus dan hama-hama yang lain, jadi kita dapat turahannya. Makanya kita harus berpikir bagaimana supaya ada peningkatan ekonomi di lain sektor gitu. Bu, kayaknya hujan nih Bu, kita lanjut ngobrolnya di dalam aja ya Bu. Nah, sekarang kita udah teduh nih Bu. Maaf ya Bu, harus hujan-hujanan tadi, soalnya Septi pengen di outdoor Bu, ingin merasakan udara segarnya Gunung Kidul. Baik Mbak, nggak apa-apa, luar biasa. Pokoknya kalau Gunung Kidul tuh yang dulu terkenal gersang, kekurangan air, yang sekarang air kita melimpah. Bahkan tempat wisatanya pun wis mantap Gunung Kidul. Iya, tempat wisata keduanya Bali. Ya, itu ya Gunung Kidul gitu. Gitu. Oke Bu, tadi lanjut ke Bu Sulis atau langsung ke Ibu Rohimah? Baik, monggo Bu. Ya, monggo Bu Rohimah. Iya, untuk potensi sendiri kalau Bu Sukiyati tadi menumbuhkan WKSBM ya,
Kalau saya tidak menumbuhkan karena dulu tumbuhnya WKSBM. Jadi di wilayah saya juga ada WKSBM, namun tumbuhnya lebih dulu daripada Pensosmas. Jadi peran saya tidak menumbuhkan, tapi tinggal mendorong, mendampingi agar bisa berjalan lebih efektif dan lebih produktif lagi. Karena memang WKSBM adalah salah satu sumber yang paling efektif karena dia berada di akar rumput, berada yang bersentuhan langsung di masyarakat paling bawah. Bahkan Dinas Sosial sendiri menargetkan di setiap desa ke depan ada WKSBM. Untuk saat ini belum semua desa ada WKSBM. Oke, terima kasih Bu Rohimah. Nah Bu, saya tuh juga pengen nanya nih, selama proses penyuluhan sosial ini ada nggak sih Bu pengalaman yang sulit dilupakan gitu? Pengalaman menarik atau pengalaman sedih atau yang lain gitu Bu? Baik Mbak, kalau saya pribadi ada pengalaman yang sangat menarik itu ketika saya datang di keluarga yang di situ ada ODGJ-nya, satu keluarga itu ada ODGJ-nya 2 orang itu. Nah di situ itu kakaknya yang nomor 1 itu kan melaporkan ke kami penyuluh sosial masyarakat agar bisa didampingi adiknya yang 2 karena terkena ODGJ gitu. Nah, ketika saya hadir itu yang keduanya otomatis ketemu dengan saya ya. Dua-duanya mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Kemudian yang kakaknya ini kan juga kena gangguan jiwa, adiknya juga kena gangguan jiwa. Nah, ketika saya datang, beliau tuh bertanya, "Bu, kamu tuh kesini ngapain?" "Nggak ngapa-ngapain Mas, saya hanya silaturahmi sama jenengan," kan seperti itu ya. Ya, terus dia bilang gini, "Ya Bu, itu adik saya tuh di bawah, itu adik saya gila," seperti itu. Padahal dia sendiri yang mengatakan juga mengalami ODGJ gitu kan. Akhirnya saya kan nggak bisa ketawa di situ ya. Ya Mas, nanti kita sama-sama supaya kita nanti supaya sehat semua, nanti kita sama-sama berobat, kita minum obat yang nanti panjenengan minum, adik juga minum. Lu saya nggak gila loh Bu, saya hanya sedikit kurang tapi nggak gila gitu. Dia sadar kalau dia itu memang agak sedikit beda dari. Nah akhirnya pada saat itu setelah pulang itu saya merasa terkesan sekali ketika dia menunjuk bahwa dirinya itu memang ODGJ tapi menunjuk adiknya yang ODGJ gitu. Sehingga itu sangat melekat sekali ketika sekarang sudah minum obat dan sudah bisa rutin untuk minum obatnya dan kembali lagi sudah mulai agak normal ya. Itu kalau ketemu saya bilangnya halo bro gitu. Itu sangat mengesan sekali sampai sekarang. Berapa lama Bu pemulihannya? Setiap minum obat mereka akan merasa tenang Mbak gitu. Sehingga untuk minum obat rutin pun ini harus dalam pengawasan keluarga itu, sehingga saya selalu mengingatkan kepada keluarganya yang mereka memang sehat, kemudian Mas jangan lupa untuk mengambil obatnya di puskesmas seperti itu, sehingga obat itu secara rutin dikonsumsi dan akhirnya sekarang yang kakaknya yang setengah itu sudah mau mulai normal kembali seperti Adiknya itu. juga udah mulai normal ya Bu? Adiknya juga sudah berkurang, tidak separah dulu gitu. Mungkin ada pengalaman menarik Bu Sulis? Iya. Dikejar-kejar cowok. Nggak bisa berlari dan dikejar-kejar. Iya, kalau saya sendiri pernah saya mengajak ada satu anggota keluarga di lingkungan saya, itu anaknya semacam hiperaktif. Sampai sekarang dia tidak sekolah. Sebelumnya dia tidak sekolah. Terus saya mendorong keluarganya untuk ayo diajak ke sekolah. Kan di umurnya sekarang 9 tahun. Kan ada di SLB di dekat kita, di desa kita, yang bisa
memfasilitasi untuk bisa dididik di sana. Karena anak itu punya potensi. Cuman kalau hanya kita orang tuanya mungkin kan tidak tahu mendorong potensinya apa, kan karena saya mengedukasi orang tuanya kan apa anak ini apa akan ikut ibunya terus. Ya kalau ibunya bisa sehat terus kan kita lama-lama kan menua ya Mbak ya. Nanti kalau ibu atau orang tuanya sudah meninggal, anak ini mau bagaimana itu kan. Itu yang saya edukasi ke ibu ini. Lama-lama kemudian mungkin agak 1 atau 2 tahun saya tapi intens memberikan selalu mengunjungi, saya dorong ibunya. Akhirnya sekarang sudah ikut ke SLB itu tapi belum rutin karena mungkin kendala kendaraan karena agak jauh kan. Di tempat kami tidak ada bis, motor juga tidak semuanya punya. Jadi itu yang masih menjadi kendala kita gitu. Itu yang pengalaman yang menarik bagi saya karena bisa membujui mengajak mereka orang tuanya itu pola pikirnya jadi berbeda. Tadinya mungkin dia ngeman-ngeman anaknya itu karena mungkin ada malu, terus takut anaknya nanti diejek dan sebagainya gitu. Jadi ibu ini sudah bisa menerima sehingga anaknya diperbolehkan keluar untuk bisa mengenyam pendidikan dan akhirnya harapannya ke depan bisa mandiri seperti itu. Pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan. Kebetulan saya kan ada di Wonosari. Wonosari itu di bagian kota yang datar. Kalau yang di pinggir-pinggir itu kan perbukitan. Nah, saya mendapat kesempatan untuk penyuluhan di kecamatan lain yang di wilayah perbukitan. Sebelumnya saya tidak pernah naik motor dengan jalan yang naik turun. Ya, tiba-tiba saya harus sendirian naik motor. Iya, sendirian. Sebelum saya naik bukit saya berhenti dulu. Aku bisa naik enggak ya? Aku berhenti di depan rumah orang. Bu, ini nanti nanjak terus apa ada lurusnya? Di jalan menuju masih itu nanti nanjak Bu, tapi lurus, kemudian nanjak lagi. Waduh, berapa kilo itu? Paling 7 kilo. Waduh, begitu. Kemudian saya lihat, diem aja. Tiba-tiba ada orang sepeda motor lewat juga. Saya lihat, saya amati. Oh, dia bisa, berarti saya juga bisa. Saya harus bisa. Bismillah, akhirnya saya sampai atas dan sampai di tempat. Yang pertama tanjakan tajam, kemudian berikutnya berkelok-kelok dengan tajam. Ya seperti itulah perbukitan. Pengalaman yang sangat menarik. Tapi untuk saat ini sudah mulai terbiasa, itu di awal-awal dulu. Luar biasa sekali ya Bu, ternyata usaha dan pengorbanan ibu-ibu penyuluh sosial ini. Iya. Kita lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk sinergi dengan stakeholder di lapangan kira-kira seperti apa Bu? Apakah ada kendala? Alhamdulillah untuk bersinergi dengan stakeholder sampai saat ini nggak ada kendala. Semua kuncinya adalah komunikasi dan kedekatannya secara kekeluargaan ataupun kedinasan itu secara terbuka. Hanya seperti itu Mbak. Jadi untuk sementara ini nggak ada kendalanya untuk berkoordinasi ataupun membangun jejaring dengan stakeholder. Lancar ya. Mungkin Bu Sulis sama. Betulnya sama juga Mbak. Yang penting itu tadi kita komunikasi aja. Nah Bu, Kemensos melalui Pusat Penyuluhan Sosial ini kan mempunyai program Desa Berketahanan Sosial yang diwujudkan melalui pengembangan peran dan fungsi Pensosmas dalam menjalankan proses KIE sekaligus menjadi agen perubahan masyarakat, penyuluh sosial transformatif, bimbingan sosial dan penguatan kelembagaan lokal. Nah, kira-kira siap tidak Bu Pensosmas DIY ini mewujudkan Desa Berketahanan Sosial sesuai peran dan fungsi Pensosmas lainnya? Insya Allah siap Mbak, karena kami adalah menjadi tangan panjangnya Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten untuk bisa mewujudkan Desa Berketahanan Sosial. Kami menjadi gerak dasar untuk mewujudkan Desa Berketahanan Sosial tersebut. Insya Allah siap. Dari
siap dan harus siap. Pasti siap. Pasti siap. Sebagai Pensosmas sudah siap untuk menjadi gerak dasarnya. Terus kali ya Bu, pokoknya kita kali Iya, betul sekali. sangat informatif. Eh, Kita jadi tahu apa namanya peran-peran penyuluhan sosial di masyarakat itu seperti apa. Betul sekali Mbak. Jadi kan seperti slogan kita kan, penyuluh sosial masyarakat terdepan terpercaya. Ya inilah kita yang penyuluh sosial yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Insya Allah siap untuk menjadi gerak dasar mewujudkan desa berketahanan sosial. Mantap Ibu. Oke Bu, mungkin sebelum ditutup ada nggak sih Bu kesan dan pesan dari Ibu Uki, Ibu Sulis dan Ibu Rohimah untuk teman-teman dan PP3S Mania semuanya? Baik, kesannya luar biasa sekali untuk BP3S dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga seluruh stakeholdernya dalam memberikan bimbingan, arahan serta untuk memberikan semua ilmunya kepada kami semua. Namun untuk pesannya, tetaplah selalu menjadi pembimbing kami yang penuh dengan kesabaran dan ketelitian untuk selalu penyuluh sosial masyarakat ini bisa diberdayakan sehingga kami mempunyai bekal yang cukup untuk bisa mendampingi sebagai peran ataupun tugas kami menjadi penyuluh sosial di tengah masyarakat. Jadi saya punya moto sendiri Mbak. Kalau moto saya itu berani memulai perubahan itu lebih baik daripada hanya melihat, diam dan tidak melakukan apa-apa. Itu adalah moto kami sebagai penyuluh sosial masyarakat ataupun sebagai pendamping kesejahteraan sosial masyarakat. Itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Sulis? Ya, sebelumnya seperti yang dibilang Bu Uki tadi, mungkin saya tidak mengulang lagi. Betul sekali, dan harapan-harapan kedepannya supaya kita mungkin kalau ilmu kita masih kurang sekali, masih banyak harus belajar terus karena dunia juga berkembang, jadi kita juga harus berkembang. Kemudian harapannya ke depan dari Kemensos juga bisa selalu mendukung kami menjadi lebih berjuang lagi, maksudnya dengan dibekali dengan banyak ilmu lagi supaya kita bisa berjuang lebih tangguh lagi dalam menghadapi apapun di luar sana. Dari setiap apapun yang saya lakukan itu saya ingin lakukan dengan ikhlas, itu saja. Untuk saya terutama Pensos Mas Gunung, baik, saya terima kasih sekali telah mempercayakan Gunung Kidul sebagai objek atau tempat untuk dialog ini. Dan untuk harapan saya kepada Puspensos ke depan untuk tetap memperhatikan Pensos Mas, baik dari segi penyiapan modul dan juga yang lainnya tentunya. Baik, jadi intinya itu kita dari Kementerian Sosial itu kita masih memerlukan seperti pembinaan peningkatan kapasitas kepada seluruh penyuluh yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, untuk bisa memberikan tambahan bekal yang sudah saya sampaikan tadi. Dan sekali lagi untuk wilayah kami kan letak geografisnya yang ketika melakukan penyuluhan itu benar-benar membutuhkan sebuah strategi yang cukup, membutuhkan upaya yang lebih untuk bisa melakukan penyuluhan, karena yang datar itu wilayahnya kota yang punyanya Bu Rahimah. Jadi memang selain juga kita memerlukan peningkatan kapasitas, juga kami sebenarnya masih memerlukan peralatan atau kelengkapan untuk baik itu seragam, atribut ataupun yang lainnya gitu. Sehingga nun sewu, kalau kita menjadi penyuluh
figurnya bisa dipercaya, dilihat dari pandangan mata, maka masyarakat akan lebih yakin daripada kita datang dengan berpakaian yang tidak meyakinkan. Maka masyarakat pun akan menilai kita dengan sebelah mata ya. Seperti itu. Fashion adalah salah satu utama untuk melakukan penyuluhan yang lebih sukses. Oh ya, satu lagi Mbak, ada yang kurang. Kami seluruh penyuluh sosial masyarakat Pensosmas ini sudah melaksanakan ujian sertifikasi, sehingga kedepannya nanti seperti apa yang sudah difasilitasi oleh Kementerian Sosial RI, Puspensos beserta seluruh jajarannya, kami dari 39 penyuluh sosial masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini lulus semuanya di gelombang pertama. Gitu, sehingga ini salah satu reward juga menurut kami. Terima kasih. Oke Bu, Ibu Uki, terima kasih banyak Ibu Sulis dan Ibu Rahimah sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di episode 11 Pojok BP3S. Semoga informasinya ini bermanfaat untuk teman-teman dan BP3S Mania semuanya ya Bu. Oke, dan bagi BP3S Mania dan teman-teman semua, sekian episode ke-11 Pojok BP3S kali ini bersama Pensosmas DIY. Bagi yang ingin memberikan kritik dan saran, kami terima di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Oh ya, Ibu, sebelum kita tutup, boleh Bu jargon untuk Pensosmas mungkin? Penyuluh sosial masyarakat terdepan, terpercaya. Yes. Oke, terima kasih Bu.